I've been poor my whole life. Told my parents, their parents before them. It's like a disease. Passing from generation to generation becomes a sickness. That's what it is. Infects every person you know. But not my boys. Not anymore. Hai guys, pernahkah kamu merasa terperangkap dalam kondisi yang tampaknya tidak bisa diperbaiki? Mungkin kamu merasa hidupmu berada di titik terendah, menghadapi kemiskinan yang seolah tak pernah berakhir. Atau mungkin kamu merasa bahwa kemiskinan adalah kutukan yang tak bisa dipatahkan, sebuah takdir yang menghantui generasi demi generasi. Tapi, apakah benar kemiskinan itu adalah kutukan yang tak bisa dilepaskan? Dalam ajaran Buddha, ada pandangan yang berbeda mengenai penderitaan dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan, dukkha, adalah bagian dari kehidupan. Dan dalam konteks kemiskinan, ajaran ini bisa memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang cara kita seharusnya merespons tantangan hidup, termasuk tantangan ekonomi. Kemiskinan sering dianggap sebagai kutukan, karena banyak orang yang merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputuskan. Mereka bekerja keras, tetapi tetap saja penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan, ada yang merasa bahwa nasib mereka sudah ditentukan sejak lahir, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari kondisi tersebut. Ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merasa seperti ini. Faktor sosial, ekonomi, dan bahkan psikologis berperan besar dalam membentuk pandangan ini. Kita seringkali melihat orang-orang di sekitar kita yang tampaknya lebih beruntung. Mereka memiliki lebih banyak harta, akses ke pendidikan, atau kesempatan yang lebih baik. Melihat kondisi ini, kita mungkin merasa bahwa kita tertinggal dan takdir buruk selalu mengikuti kita. Ini bisa menciptakan rasa putus asa dan frustrasi yang mendalam. Namun, dalam ajaran Buddha, kita diajarkan untuk tidak terjebak dalam pandangan seperti itu. Buddha mengajarkan kita untuk melihat penderitaan dengan lebih bijak, bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai bagian dari proses kehidupan yang bisa dihadapi dan dipahami. Buddha mengajarkan bahwa kehidupan ini penuh dengan penderitaan, dukkha, dan penderitaan ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk penderitaan yang paling nyata adalah kesulitan ekonomi atau kemiskinan. Namun, Buddha juga mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari atau hindari sepenuhnya. Penderitaan adalah bagian dari eksistensi kita, dan yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Buddha menjelaskan bahwa penderitaan muncul karena adanya ketidakseimbangan atau ketidaktahuan dalam diri kita. Ketidaktahuan ini membawa kita pada keinginan yang tidak terkendali, yang pada gilirannya menciptakan penderitaan. Dalam konteks kemiskinan, ini berarti bahwa kita cenderung merasa bahwa kita harus memiliki lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak status untuk merasa puas dan bahagia. Tetapi sebenarnya, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari luar.
Dengan memahami bahwa keinginan yang tidak terkendali dan keterikatan pada materi dapat menciptakan penderitaan, kita mulai menyadari bahwa kemiskinan, meskipun menantang, bukanlah kutukan yang tak terhindarkan. Kita dapat menghadapinya dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh kesadaran. Buddha tidak menganggap kemiskinan sebagai kutukan, melainkan sebagai salah satu aspek dari kehidupan yang bisa dijalani dengan kebijaksanaan. Sebagai contoh, dalam ajaran Buddha, terdapat konsep tentang samudaya, penyebab penderitaan. Penyebab utama penderitaan adalah keinginan dan keterikatan, yang seringkali kita bentuk berdasarkan pandangan bahwa kebahagiaan terletak pada materi dan kekayaan. Jika kita terlalu terikat pada hal-hal ini, maka kemiskinan menjadi sesuatu yang kita anggap sangat menekan dan tidak bisa kita hadapi dengan lapang dada. Namun, Buddha mengajarkan bahwa meskipun kita berada dalam keadaan kemiskinan, kita masih bisa mencapai kedamaian batin melalui latihan kebijaksanaan, etika, dan meditasi. Sebagai contoh, Buddha menyebutkan pentingnya sila, etikad, dan samadhi, konsentrasi, dalam menghadapi penderitaan hidup. Dengan memiliki moral yang baik dan kemampuan untuk berkonsentrasi, kita bisa lebih mudah menerima kenyataan dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana, tanpa tergantung pada kondisi eksternal kita. Buddha mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam keterikatan pada materi dan status. Ini adalah prinsip penting dalam kehidupan sehari-hari kita yang bisa kita terapkan untuk menghadapi kemiskinan dengan hati yang lebih lapang. Berikut adalah beberapa pelajaran dari ajaran Buddha yang relevan untuk mengatasi kemiskinan. Salah satu langkah pertama untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan menerima kenyataan bahwa hidup kita tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan dan ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan, dan menerima hal ini dengan lapang dada akan memberi kita kedamaian batin. Ketika kita bisa menerima kenyataan bahwa kita mungkin hidup dalam kemiskinan, kita tidak akan terus-menerus merasa tertekan atau merasa bahwa kita gagal. Buddha mengajarkan bahwa keterikatan pada materi adalah sumber utama penderitaan. Jika kita terikat pada keinginan untuk memiliki lebih banyak harta, lebih banyak status, atau lebih banyak barang, kita akan selalu merasa kekurangan. Sebaliknya, dengan melepaskan keterikatan pada materi, kita bisa merasa lebih bebas dan damai, meskipun hidup dalam kemiskinan. Ini bukan berarti kita harus menanggalkan semua harta benda, tetapi lebih pada melepaskan keinginan yang berlebihan untuk memilikinya. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita. Jika kita mampu menciptakan kedamaian batin melalui meditasi dan latihan kesadaran, kita bisa merasakan kebahagiaan, meskipun kondisi eksternal kita tidak ideal. Ini adalah prinsip yang sangat relevan bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Daripada terjebak dalam kesulitan ekonomi, kita bisa fokus pada kebahagiaan yang bersumber dari pikiran dan perasaan kita. Dalam ajaran Buddha, kebajikan atau sila merupakan aspek penting dalam mengatasi penderitaan. Kebajikan bukan hanya tentang memberi atau beramal, tetapi juga tentang mengembangkan sikap welas asih, sabar, dan rendah hati. Dengan mengembangkan kebajikan dalam hidup kita, kita bisa lebih mudah merasakan kedamaian, meskipun dalam situasi yang sulit. Penting untuk memahami bahwa kemiskinan, meskipun sangat menantang, bukanlah kutukan yang mengikat kita selamanya. Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang.
kemiskinan bisa menjadi kesempatan untuk belajar melepaskan keterikatan pada materi, untuk lebih fokus pada kebahagiaan batin, dan untuk mengembangkan kebajikan dalam hidup. Buddha mengajarkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Daripada melihat kemiskinan sebagai kutukan, kita bisa melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih rendah hati. Dengan cara ini, kita bisa mengatasi tantangan ekonomi dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Kemiskinan bukanlah kutukan yang tak bisa dipatahkan. Dengan pemahaman ajaran Buddha, kita bisa melihatnya sebagai bagian dari kehidupan yang bisa dijalani dengan kebijaksanaan. Dengan melepaskan keterikatan pada materi, fokus pada kebahagiaan batin, dan mengembangkan kebajikan, kita bisa menghadapi kemiskinan dengan lapang dada. Ingat, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita dan bukan dari apa yang kita miliki. Mari kita terus berlatih untuk hidup dengan kesadaran penuh, menghargai setiap momen, dan melepaskan segala keterikatan yang hanya membawa penderitaan. Hanya dengan cara ini, kita bisa meraih kedamaian sejati, apapun kondisi ekonomi yang kita hadapi. Tuhan, biarkan ku temui sang kebenaran. Akan ku tanyakan, kemana ku kan dibawa. Mencari arah menuju